Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, kita akan lanjutkan kembali ya pembahasan kita. Nah, jadi kita membahas persamaan diferensial orde 2, persamaan diferensial biasa orde 2 yang bersifat linear dengan koefisien konstan. Kita mulai untuk mencari solusi yang bersifat homogen ya. Bentuk persamaannya itu seperti ini bentuk persamaan umumnya. Nah, caranya yaitu dengan kita mengarahkan dia untuk menjadi suatu persamaan diferensial orde 1. Nah, persamaan ini kita faktorisasi sehingga kita di sini mendapatkan dua buah persamaan diferensial orde 1 ya. Nah, jadi sekarang kita punya dua persamaan orde 1 yang berasal dari satu persamaan PDB orde 2 ya. Jadi dari satu PDB orde 2 ya. Nah, itu kita bisa dapatkan dua buah persamaan yang orde 1. Yang pertama kita punya V aksen ditambah dengan A plus V itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua itu adalah Y aksen ditambah dengan A minus Y itu sama dengan V ya. Jadi kedua-duanya ini merupakan PDB orde 1 ya. Nah, perhatikan bahwa untuk mencari solusi Y-nya kita butuh V ya, kita butuh berapa nilai dari V. Nah, V-nya ini kita dapatkan dari memecahkan persamaan diferensial ini. Jadi tinggal kita selesaikan dia secara berurutan. Nah, yang pertama kita selesaikan dulu yang pertama ya. Berarti kita selesaikan, kita ingin menyelesaikan sebentar. Kita ingin selesaikan dulu yang pertama adalah V aksen ditambah A plus V ya. Ini sama dengan 0. Nah, ini saya kira mudah ya. Kalau kalian ingat di materi-materi awal kita, ini bisa diselesaikan dengan metode separasi variabel ya. Ini kan kalau kita bongkar dia menjadi dv dx ya, itu sama dengan dv dx ditambah A plus V itu sama dengan 0 ya. Atau dv dx itu sama dengan minus A plus V ya. Nah, tinggal kita separasi yang ruas kiri kita kumpulkan X-nya, V-nya, yang ruas kanan kita kumpulkan yang X-nya ya. Berarti ini kita kalikan dengan dx per V ya. Sehingga kita dapatkan persamaannya menjadi dv per V ya, itu sama dengan minus A plus V ya, seperti itu. Minus A dx ya. Nah, kemudian ini tinggal kita integralkan kedua ruas ya. Nah, karena A plusnya ini dia konstan, artinya dia bisa keluar dari integral ya. Nah, jadi seperti ini. Kita bisa integralkan seperti ini. Nah, ini integral dv per V itu sama dengan ln V. Ini sama dengan, artinya integral dx sama dengan X ditambah dengan suatu konstan ya. Berarti di sini menjadi minus A plus X ditambah dengan suatu konstan ya. Nah, sehingga kita dapatkan solusi dari V-nya. Berarti V-nya sebagai fungsi X itu sama dengan E berpangkat eh, berapa ini, minus A plus X ditambah K, atau sama dengan E berpangkat minus A plus X ditambah dikali E berpangkat K. Nah, E berpangkat K ini bisa kita nyatakan dalam eh, konstan yang lain ya, karena E berpangkat konstan akan menghasilkan konstan juga ya. Jadi kalau kita ambil E pangkat K itu sama dengan C1 misalkan, maka bisa kita dapatkan solusinya sekarang. Px itu sama dengan C1 dikali dengan E berpangkat minus A plus X ya. Nah, jadi ini kita dapatkan solusi untuk Vx-nya. Nah, ini kemudian kita substitusi masuk ke persamaan diferensial orde 1 yang kedua ke sini. Kemudian kembali kita cari solusinya. Berarti kita dapatkan sekarang
Ini kita batasi seperti ini. Nah, kita sekarang punya persamaan diferensial yang kedua, yaitu Y aksen ditambah A minus Y itu sama dengan V. V-nya adalah C1 dikali dengan E berpangkat minus A plus X. Ya. Nah, ini bentuk persamaan diferensial order 1 juga. Di mana karena suku di ruas kanannya itu konstan, kita bisa cari dia dengan metode faktor integrasi. Ya. Jadi ini kita cari dengan metode faktor integrasi. Nah, ada yang bisa bantu saya kira-kira persamaan ini faktor integrasinya apa? Ada yang bisa bantu? Ada yang masih ingat? Faktor integrasi itu berbentuk apa? Ayo. Atau sudah terlupa ya? Bagaimana cara menggunakan faktor integrasi? Nah, kita punya persamaan ini sekarang ya. Saya jelaskan sedikit lagi. Ini kita punya persamaan ini. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan metode faktor integrasi. Oke, kalau begitu saya tunjuk saja ya. Sekali-kali saya mau mana Putra Iksan, mana Putra Iksan? Saya, Pak. Oke, bagaimana cara mencari faktor integrasi yang sudah Anda pahami sebelumnya? Misalkan kita punya persamaan seperti ini, kita cari apanya dulu, kemudian apa yang lagi kita harus lakukan? Dari PX-nya dulu. Oke, betul. Jadi kita cari P-nya ya. Kita punya kan kalau kita ingat di eh, kita punya bentuknya itu seperti ini ya. Y aksen ditambah PY sama dengan Q ya. Nah, berarti di sini P-nya apa? PX-nya apa? Amin. Oke, berarti P-nya adalah A minus. Berarti faktor integrasinya. Oke, setelah P-nya kita Integ cari apa setelah P-nya? I-nya, Pak. Diintegralkan P-nya terhadap X. Nya sama dengan integral P dx ya. Berarti sama dengan integral A minus dx. Ini sama dengan berapa? Amin dx. Berapa? Amin dx. A min X ya. Karena A minus itu kan dia konstan ya. Karena A minus ini kan dia solusi, sorry. Iya, solusi dari persamaan kuadrat di atas tadi. Dia konstan. Jadi integral dari A minus dx itu sama dengan A minus X. Berarti kita dapatkan sekarang faktor integrasinya sama dengan, dari sini kita dapatkan, E pangkat Amin X. oke, berarti E pangkat I-nya sama dengan E pangkat A minus X. Oke, oke, terima kasih. Siapa tadi? Eh, Putra ya, Putra Iksan ya. Iya, Pak. Oke, oke, terima kasih Putra Iksan ya. Jadi jangan terlupakan ya em, apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, itu kita pakai kembali ternyata di sini di persamaan order 2. Kenapa? Karena kita mengarahkan si persamaan order 2 ini ke order 1 ya. Oke, kita sudah dapat faktor integrasinya sekarang. Sehingga kita bisa selesaikan persamaan diferensial ini ya. Nah, ini kita bisa tuliskan kembali di sini. Berarti ini kita kalikan ke sini ya. Faktor integrasinya kita kalikan ke sini sehingga kita dapatkan persamaannya sekarang menjadi E berpangkat A minus X dikali Y aksen. Kemudian di sini sebentar. Ini menjadi E berpangkat A minus X dikali dengan A minus Y ya. Ini sama dengan C1 E berpangkat. Nah, di sini menjadi karena dikali A minus X berarti di sini tinggal dikurangkannya berarti A plus dikurang A minus X. Nah, seperti ini. Jadi kita sekarang punya persamaannya seperti ini. Setelah kita kalikan dengan faktor integrasinya ya. Nah, kemudian suku ruas kiri kita bisa nyatakan dalam bentuk diferensial total dalam bentuk d dx dari faktor integrasinya
A minus X dikali dengan variabel terikatnya. Sama dengan, nah, di sini tetap C1 E pangkat A plus dikurang A minus X. Nah, kemudian kedua ruas kita kalikan dengan dx, baru kemudian kita integralkan ya. Sehingga kita bisa dapatkan sekarang setelah diintegralkan menjadi di sini E pangkat A minus XY. Kemudian di ruas kanan diintegralkan terhadap X. Berarti kita dapatkan ini kalau diintegralkan terhadap X berarti turunan dari koefisien ini ya. Koefisien dari X di pangkat eksponensialnya. Berarti C1 per sorry sebentar. Ini terbalik ya. Ini bukan A plus dikurang A minus, tapi A minus dikurang A plus ya. Di sini juga A minus dikurang A plus ya. Karena di sini ya, ini minus A plus ya. Dibagi dengan A minus berarti A minus dikurang A plus ya. Berarti di sini C1 dibagi dengan A minus dikurang A plus dikali dengan E berpangkat A minus dikurang A plus X ditambah dengan C2. Nah, kemudian kita dapatkanlah solusi untuk Y-nya ya. Berarti Y-nya itu sama dengan kedua ruas kita bagi dengan berapa? E berpangkat A minus ya. Berarti di sini kita dapatkan C1 per A minus dikurang A plus dikali dengan E berpangkat minus A minus X dikali dengan E berpangkat A minus dikurang A plus X kemudian ditambah dengan C2 dikali E berpangkat minus A minus X. Ya. Nah, kemudian suku ini bisa kita coret ya. Karena ini minus A minus, ini A minus, ini bisa kita coret. Sehingga sekarang kita punya solusinya menjadi Y sama dengan C1 per A minus dikurang A plus. Di sini tinggal menjadi E berpangkat minus A plus X ditambah dengan C2 E berpangkat minus A minus X. Atau kalau kalian perhatikan, suku ini itu semuanya merupakan konstan ya. Suku ini merupakan konstan, jadi kita bisa nyatakan dia dalam bentuk satu koefisien konstan saja. Misalkan saja ini kita nyatakan sebagai A, kemudian C2 ini kita tuliskan kembali sebagai B. Sehingga kita sekarang punya solusi dari Y-nya, X, itu sama dengan A dikali dengan E berpangkat minus A plus X ditambah B E berpangkat minus A minus X. Nah, jadi inilah solusi umum dari PDB orde 2 linear dengan koefisien konstan yang bersifat homogen ya. Jadi batasannya cukup banyak ya. Dia homogen, koefisiennya konstan dan bersifat linear. Nah, jadi inilah solusi umumnya ya. Jadi ketika kita punya persamaan diferensial orde 2 yang seperti di atas dengan bentuk seperti ini ya, linear, konstan dan homogen, maka yang kita lakukan kita hanyalah tinggal mencari kita bentuk kita faktorisasi persamaan kuadrat yang dibentuk dari persamaan diferensialnya. Kemudian kita cari akar-akarnya ya, akar-akar solusi akarnya. Cukup dengan mencari solusi akarnya kita bisa mendapatkan bentuk solusi. Jadi tinggal dimasukkan ke sini saja ya. Nah, jadi tidak perlu lagi kalian harus mengikuti step-step seperti ini ya, beberapa step-step seperti ini. Nah, tapi intinya kenapa kita harus bahas ini agar kalian itu tahu bagaimana cara mencari solusi umum ini. Kenapa bentuknya bisa seperti ini ya. Tidak serta-merta bentuk solusi umumnya berbentuk eksponensial seperti ini. Tapi ada tahap-tahap
Sehingga kita dapatkan bentuk solusi umumnya. Ketika kita dihadapkan dengan persamaan diferensialnya, kita tidak perlu lagi menurunkan sedetail ini ya. Tinggal kita mencari saja akar-akar solusinya dari persamaan kuadrat yang dibentuk dari PDB-nya. Kemudian tinggal kita masukkan di sini ya. Kita dapatkanlah bentuk solusi umumnya. Tapi cara mendapatkan seperti ini itu adalah intinya tadi bagaimana kita mengarahkan persamaan diferensial orde 2-nya menjadi persamaan diferensial orde 1. Ya, selalu seperti itu. Jadi kita arahkan dia ke PDB orde 1. Di PDB orde 1 kita sudah punya metode umum yang kita gunakan, yaitu ada separasi variabel ya yang kita gunakan tadi, kemudian ada faktor integrasi yang merupakan metode umum untuk menyelesaikan PDB orde 1. Itu yang kita gunakan sehingga kita dapatkan bentuk solusi umum seperti ini ya. Bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada berarti saya anggap jelas ya. Sekarang kita ambil contoh misalkan ya. Kita ambil contoh kasus atau contoh soal, misalkan kita punya persamaan kuadrat Y double aksen ditambah 5Y aksen ditambah 6Y sama dengan 0. Jadi ini bentuk PDB orde 2 yang homogen ya. Karena ruas kanannya itu sama dengan 0. Nah, jadi kita nyatakan dulu, kita definisikan dulu operator tadi, operator D. Berarti kita bisa tuliskan sekarang persamaannya menjadi D kuadrat ya. Y ditambah 5DY ditambah dengan 6Y itu sama dengan 0. Y-nya bisa kita keluarkan, sehingga kita dapatkan D kuadrat ditambah 5D ditambah 6 dikali dengan Y sama dengan 0. Nah, baru kemudian kita faktorisasi ini. Jadi mudah ya. Tidak perlu lagi kalian harus sepanjang yang di atas tadi. Nah, ini kalau kita faktorisasi sama dengan berapa? Ada yang bisa bantu saya? Ini D, ayo. Faktornya berapa ini? D kuadrat tambah 5D tambah 6. Plus 2 dan plus 3. Oke, plus 2 dan plus 3 ya. 2 kali 3, 6. Ini 2D tambah 3D, 5D. Oke. Nah, berarti kita sekarang punya A plusnya sama dengan berapa? 2 ya. Dan A minusnya itu sama dengan 3. Nah, ini tinggal kita masukkan ke dalam solusi umumnya ini ya. Berarti kita dapatkan sekarang Y X-nya itu sama dengan A E berpangkat minus A plus, berarti minus 2 ya. Minus 2X ya. Ditambah dengan B E berpangkat yang A minusnya itu 3, berarti minus 3. Minus 3. Jadi inilah solusinya. Nah, inilah bentuk solusi umumnya ya, solusi umum dari persamaan ini ya. Kalau misalnya kita tidak ingin mengujinya ya tinggal kita coba masukkan kembali ya. Ini kita masukkan kembali ke persamaan diferensialnya. Misalkan kita cari ini, berarti ini Y aksennya ini akan sama dengan minus 2A ya, minus 2A dikali dengan E pangkat minus 2X, kemudian di sini dikurang 3B E pangkat minus 3X. Kemudian ya double aksennya ini sama dengan berarti 4 ya, 4A E pangkat minus 2X, kemudian ini ditambah 9B pangkat minus 3X. Tinggal kita masukkan ya. Berarti kalau kita masukkan ke persamaan kuadratnya, ini akan menjadi ya double aksen berarti ini ya, berarti 4A E pangkat minus 2X ditambah 9B E pangkat minus 3X, kemudian ditambah 5 Y aksen. Ditambah ini berarti dikurang 5 kali 2, 10. 10A E pangkat minus 2X. Kemudian ini 5 dikali 3 minus 15 ya. Minus 15 B E pangkat minus 3X. Kemudian ditambah 6Y. 6Y itu ini ya. Berarti ya, tambah 6A E pangkat minus 2X
ditambah 6B E pangkat minus 3X. Tinggal kita jumlahkan sekarang. Kita lihat yang A berarti ini ya. Yang A itu yang ini sama yang ini sama yang ini. 4 dikurang 10 minus 6 tambah 6 berarti sama dengan 0. Kemudian yang ini 9 dikurang 15 berarti minus 6 ditambah 6 sama dengan 0. Berarti solusinya memenuhi ya. Jadi kalau kita lihat singkat sekali ya, walaupun untuk menurunkan untuk solusi umumnya itu sedikit lebih panjang, tapi dengan kita tahu solusi umumnya, kita tinggal cari akar-akar dari persamaan kuadratnya saja, kemudian kita masukkan ke sini. Ya. Kita ambil satu contoh lagi misalkan ya. Misalkan kita punya persamaan Y double aksen ditambah Y aksen dikurang 2Y sama dengan 0. Nah, tinggal kita faktorisasi saja, kita singkat saja langsung ya. Misalkan di sini D, berarti sini kan dia ini berarti D kuadrat ditambah Y, sorry, D kuadrat ditambah D dikurang 2 dikali Y sama dengan 0 ya. Berarti ini faktornya adalah minus 1 dengan 2 ya. Minus 1 dengan 2 dikali Y sama dengan 0. Ini kan minus 1 kali 2, minus 2, ini minus D tambah D. Oke. Berarti kita dapatkan A plusnya itu adalah minus 1 dan A negatifnya itu adalah plus 2. Ya. Berarti solusinya Y, X itu sama dengan A, E berpangkat minus A. Ya. Minus A berarti minus 1. Berarti E berpangkat X ditambah dengan B pangkat minus 2X. E berpangkat minus 2X. Nah, jadi ini adalah solusinya. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini pun masih solusi umum ya, karena kita masih punya konstan A dan B. Dan untuk mendapatkan konstan berapa nilai konstan A dan B-nya, tentu kita harus memiliki syarat awal atau syarat batas ya. Di mana syarat awalnya itu sesuai dengan ordenya ya. Jadi kalau orde 2, berarti dia membutuhkan 2 syarat awal atau 2 syarat batas untuk mendapatkan konstan. Kalau orde 1 berarti dia hanya butuh 1 syarat awal atau syarat batas. Ordenya 3 berarti dia membutuhkan 3 syarat awal ya. 3 syarat batas. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Oke, saya kira tidak terlalu sulit ya, karena memang kita di sini membatasi persamaannya lumayan banyak pembatasannya. Orde 2 yang bersifat linear, koefisien konstan, dan dia bersifat homogen ya. Nah, jadi intinya bagaimana kita mengarahkan persamaan diferensialnya dari orde 2 menuju orde 1 ya, untuk mendapatkan solusi seperti ini. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa membuat klasifikasi dari solusinya ya, berdasarkan nilai diskriminannya, karena di sini kita bekerja dengan memanfaatkan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat, di mana nilai diskriminannya itu dia bisa memiliki beberapa kemungkinan nilai ya. Sebentar. Diskriminan itu yang dimaksud adalah sebentar. Mana diskriminan saya tadi sudah tuliskan sebentar. Nah, ini ya. Nah, ini. Diskriminan itu adalah suku di bawah ini ya, di bawah akar ini. Nah, jadi di sini kan dia bisa memiliki banyak ada beberapa kemungkinan nilai. Dia mungkin lebih besar daripada 0, dia mungkin sama dengan 0, atau mungkin dia lebih kecil daripada 0. Di mana kemungkinan itu dia akan memberikan solusi-solusi untuk akar dari persamaan kuadratnya, solusi yang berbeda ya, bergantung nilai dari diskriminannya.
Sebagaimana sebenarnya definisi dari diskriminan itu adalah pembeda ya. Jadi yang membedakan solusi dari persamaan kuadrat tersebut. Diskriminan ya. Nah, jadi setelah ini kita bisa mengklasifikasikan bentuk solusinya. Kita sudah punya solusi umumnya. Nah, sekarang kita mau klasifikasikan solusi tersebut itu berdasarkan diskriminannya. Jadi kita bisa klasifikasikan solusinya berdasarkan diskriminannya ya. Mana kalau kita lihat di atas di sini itu kan kita punya solusi A plus negatif. Ini ya, A plus minus itu A12. Nah, ini kalau misalkan duanya kita pecah, kita masukkan ke sini, ke dalam akar, kita bisa dapatkan sekarang bentuk solusinya itu A plus minus itu sama dengan minus A12 per 2 plus minus itu akar A12 kuadrat per 4 dikurang A02. Nah, diskriminannya itu adalah suku yang ada di dalam kurung ya. Berarti di sini diskriminannya itu sama dengan A12 kuadrat per 4 dikurang A12. Di mana dia ada kemungkinan 3 nilai ya. Diskriminannya ada kemungkinan 3 nilai ya. Kalau dia lebih besar daripada 0, maka yang terjadi adalah A plusnya itu akan ada 2 buah solusi ya. Akan ada dua buah solusi karena dia akan punya nilai di sini sehingga ada yang satu positif, ada yang satu di sini negatif ya. Jadi A plusnya itu tidak akan sama dengan A minusnya. Dan dia merupakan elemen dari bilangan real ya. Dia akan bilangan real. Kemudian yang kedua kalau dia sama dengan 0, kalau suku yang di bawah akar ini sama dengan 0, maka otomatis A plusnya itu akan sama dengan A0. A plusnya akan sama dengan A minus. Dia hanya punya satu akar ya. Dan dia juga masih elemen real ya. Elemen dari bilangan real. Nah, ini yang agak sedikit berbeda kalau dia lebih kurang daripada 0 ya. Nah, artinya A plusnya juga tidak akan sama dengan A minus, tapi dia merupakan bilangan kompleks ya. Karena akar dari minus dia akan kompleks. Jadi di sini tetap A plusnya dia tidak akan sama dengan A minus, tapi dia akan bersifat, dia merupakan bilangan kompleks. Nah, dari klasifikasi ini nanti kita akan punya kita akan punya klasifikasi atau ya kita akan punya klasifikasi dari solusinya ya. Akan ada perlakuan khusus untuk masing-masing solusinya. Kalau yang sudah kita kerjakan di atas itu dia kan diskriminannya, contoh-contoh yang kita punya di sini kalau kita cari diskriminannya sebenarnya itu dia semuanya akan lebih daripada 0 ya. Sehingga kita akan punya bentuk solusi yang sama persis dengan bentuk solusi umumnya. Karena kita punya 2 buah nilai solusi plus dan negatif yang merupakan bilangan real ya. Nah, bagaimana kalau dia sama ya? Diskriminannya sama dengan 0. Dan bagaimana kalau diskriminannya dia lebih kecil daripada 0 ya. Oke, nah saya kira cukup sampai di sini ya materi kita hari ini. Nanti kita akan lanjutkan membahas tentang klasifikasi dari solusi persamaan diferensialnya berdasarkan diskriminannya ya. Jadi nanti mungkin silakan coba dibaca referensinya bisa di buku BOAS atau di mana saja. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya bagaimana bentuk klasifikasi dari solusi persamaan diferensial orde 2 linear dengan koefisien konstan dan bersifat homogen ya.
Yang sudah kita selesaikan adalah untuk diskriminan yang lebih daripada 0 ya. Di mana solusinya itu sama persis dengan bentuk solusi umum. Nah, yang dua ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya.